Pasukan Arteta seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, bagaimana tidak, usai gagal lolos ke final Liga Champions dan dikalahkan klub Paris, The Gunners seakan diobok-obok hingga meletre di musim ini. Belum usai badai cedera yang menimpa para pemain bintangnya seperti Kai Havertz DKK, Arteta kembali menerima kenyataan pahit setelah gelandang andalan mereka, Declan Rice, absen dalam laga sengit yang berakhir imbang 2-2 melawan Liverpool pada lanjutan Liga Premier Inggris. Menurut laporan BBC Sport, pemain internasional Inggris itu mengalami cedera hamstring ringan dan tidak masuk dalam daftar skuad di Anfield. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Arteta enggan memberikan informasi detail terkait kondisi Rice dan bek Jurrien Timber. Meskipun tidak tergolong serius, tim medis Arsenal memilih untuk tidak mengambil resiko menjelang penutupan musim. Hingga kini belum ada konfirmasi apakah Rice akan tersedia untuk 2 laga tersisa Arsenal, yaitu menghadapi Newcastle United di Emirates Stadium pada 18 Mei dan bertandang ke markas Southampton pada 25 Mei. Namun, Arsenal hampir dipastikan finish di posisi 5 besar klasmen akhir. Saat ini mereka unggul 6 poin dari Nottingham Forest dan 5 poin dari Aston Villa dengan keunggulan selisih gol yang cukup lebar. Jika Tottenham Hotspur mampu menghindari kekalahan dari Villa pada Jumat malam, maka posisi Arsenal di 5 besar akan resmi terkunci. Cedera Rice semakin memperparah krisis lini tengah The Gunners. Mikel Merino, yang menggantikan Rice di Anfield, menerima kartu merah dan akan absen saat menjamu Newcastle. Sementara itu, Jorginho yang absen akibat cedera dada masih diragukan tampil. Dengan opsi yang terbatas, Alexander Zinchenko kemungkinan besar akan ditarik untuk mengisi posisi 8 kiri. Meski lebih dikenal sebagai bek kiri, pemain asal Ukraina itu telah beberapa kali dimainkan sebagai gelandang untuk tim nasional maupun Arsenal. Selain itu, pemain muda Lewis Kelly juga bisa menjadi solusi dadakan. Arteta dikabarkan telah memberi lampu hijau untuk menurunkan pemain berusia 18 tahun tersebut setelah Riccardo Calafiori pulih dari cedera lutut. Masalah cedera tidak berhenti di lini tengah. Leandro Trossard dilaporkan mengalami cedera hamstring saat melawan Liverpool, memperkecil opsi Arteta di lini depan. Jika pemain asal Belgia itu harus menepi, Arsenal akan bergantung pada 3 opsi darurat untuk mengisi lini serang, termasuk para pemain muda dari akademi. Meski musimnya diakhiri lebih cepat, performa Rice sepanjang musim patut diapresiasi. Ia mencatatkan 8 gol dan 10 assist dari 50 penampilan di semua kompetisi. Kontribusi yang solid dari seorang gelandang bertahan. Namun, cedera ini juga membuat partisipasi Rice dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Inggris bulan Juni melawan Andorra dan Senegal menjadi tanda tanya besar. Badai cedera yang melanda meriam London begitu berat dan hal itu tak lain karena kedalaman skuad yang kurang. Juru taktik asal Spanyol itu menilai banyaknya pemain kunci The Gunners yang cedera sebenarnya bisa diantisipasi. Namun, ia juga menginginkan beberapa pembenahan pemain di berbagai sektor. Seperti yang dikatakan jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, ini akan menjadi musim panas yang sangat penting di Arsenal. Tentu saja kami tahu tentang striker baru, tapi saya diberitahu bahwa Arsenal juga akan mendatangkan pemain sayap baru. Itulah tujuannya. Mereka juga mengincar pemain bertahan dan banyak lagi. Ujar Arteta seperti dilansir oleh jurnalis Italia tersebut. Di sisi lain, Arsenal memang membutuhkan striker baru untuk meningkatkan daya gedornya. Namun, Wright menekankan pentingnya memilih pemain yang sudah teruji dan terbukti kualitasnya. Ia menyebut beberapa nama yang masuk radar Arsenal seperti Ollie Watkins, Benjamin Sesko, dan Victor Gyökeres. Namun Wright mengingatkan agar Arsenal tidak buru-buru. Wright khususnya menyoroti transfer Rasmus Højlund ke Manchester United dan Darwin Núñez ke Liverpool yang dinilai gagal. Ia menekankan pentingnya Arsenal untuk berhati-hati dalam mengeluarkan dana besar untuk pemain baru. Ex-penyerang timnas Inggris ini khawatir Arsenal akan membuang-buang uang hingga 90 juta pounds jika salah memilih pemain. Ia mendorong klub untuk lebih selektif dalam memilih target transfer. Sebagai perbandingan, Ian mencontohkan Alexander Isak yang bermain bagus di Real Sociedad sebelum pindah ke Newcastle. Ia menilai Isak sebagai contoh striker yang tepat untuk Arsenal. Selain Isak, ia juga menyebut Victor Gyökeres sebagai opsi yang menarik. Gyökeres memiliki pengalaman bermain di Inggris meskipun belum di level Premier League. Sementara itu, opsi baru bisa diambil Arteta untuk memperbaiki sektor pertahanan dan sayap kiri mereka.
Arsenal berharap bisa memperkuat tim untuk mengejar gelar pada musim depan. Paul Robinson menilai Arsenal perlu membuat pernyataan nyata di bursa transfer musim panas ini. Menurutnya, mendatangkan Rodrigo dan striker kelas dunia akan menjadi langkah yang tepat untuk menunjukkan ambisi juara Arsenal. Meskipun Rodrigo bermain di sayap, Robinson percaya bahwa kombinasi Rodrigo dan striker kelas dunia akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Arsenal. Ia juga menekankan pentingnya mencari striker tengah yang mumpuni karena lini depan Arsenal dinilai masih kurang tajam. Robinson juga menyoroti performa inkonsisten dari pemain sayap Arsenal saat ini, Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. Ia menilai keduanya belum mampu menunjukkan performa konsisten seperti Bukayo Saka. Oleh karena itu, Robinson menilai Arsenal perlu mencari pemain sayap yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas tim. Ia juga menyebutkan bahwa masa pinjaman Raheem Sterling tidak akan diperpanjang sehingga Arsenal perlu mencari pengganti yang tepat. Laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa Real Madrid bersedia melepas Rodrigo di musim panas ini. Namun dibutuhkan tawaran lebih dari 85 juta pounds atau sekitar 1,6 triliun. Kabarnya Rodrigo merasa kurang dihargai di Real Madrid dan mulai mempertimbangkan masa depannya. Ia dikabarkan telah menghabiskan waktu di rumahnya untuk memikirkan masa depannya di dunia sepak bola. Namun, jika Rodrigo dirasa masih kurang, Arsenal bisa mengambil perburuan pemain sayap lainnya dengan merekrut menyerang setengah harga musim ini. Di luar lapangan, Berta sudah bersiap untuk mendukung Arteta dengan merekrut pemain bintang untuk skuadnya musim panas ini. Menurut Florian Plettenberg dari Sky Jerman dan sumber lainnya, pemain sayap Bayern Munich Kingsley Coman yang digaji 280.000 pound sterling atau 5,5 miliar per minggu muncul sebagai target serius. Florian baru-baru ini melaporkan bahwa Arsenal sedang dalam pembicaraan berkelanjutan dan langsung dengan perwakilan Coman mengenai kepindahan di musim panas. Dengan jurnalis terpercaya lainnya Ben Jacobs kini berbagi informasi terbarunya untuk Team Talk. Reporter tersebut menyatakan Bayern bisa melepas Coman dengan biaya setengah harga sebesar 30 juta pound sterling dengan nilai awalnya sebesar 60 juta pound sterling turun secara signifikan sejak musim panas lalu. Kini, menarik menanti bagaimana transfer Arsenal secara real dan berkelanjutan ke depannya.